Oke, Bro. Baik, rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malam hari ini kita Waalaikumsalam melalui warahmatullahi kegiatan wabarakatuh. Zoom meeting akan melaksanakan kegiatan role play untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada topik 3 mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Baik, untuk malam hari ini, perkenalkan saya Agustas Tri Rusandi sebagai moderator dan eh, Septian Revinda Argiandini sebagai observer untuk kegiatan malam hari ini yang nanti kegiatan demonstrasi kontekstualnya dalam bentuk role play dalam pengajaran kelas yaitu penerapan tentang experiential learning untuk ruang kelas mempraktekkan RPP akan disampaikan oleh Mbak Sofidian Septina. Baik, untuk Mbak Sofidian Septina sudah siap? Sudah, Mas. Ya, kami silahkan. Baik, terima kasih Mas Agusta selaku observer dan Mbak Septian selaku observer. Di sini saya akan memainkan peran selaku guru tentang ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran experiential learning. Materi yang saya ambil yaitu materi teks imajinasi kelas 7. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Baik ya. Apakah ada yang tak masuk? Tidak ada. Masuk semua. Alhamdulillah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kiri kalian, apakah ada sampah yang berserakan? Kalau masih ada, silakan dibuang di tempat sampah. Sudah? Kalau sudah, Ibu akan memulai pembelajaran pada hari ini ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari teks imajinasi. Apakah ada yang tahu apa itu teks imajinasi? Belum tahu, Bu. Nah, untuk pemantiknya, Ibu akan memaparkan video tentang asal-usul rawa pening. Disimak dengan baik ya. Baik, Bu. Nah, setelah melihat video tentang asal-usul rawa pening tadi, apakah ada yang bisa dipetik? Ayo, amati lagi apa yang bisa dipetik dari asal-usul rawa pening tadi. Tidak boleh sombong. Bagus sekali, tidak boleh sombong. Kita dengan sesama dan
dengan orang tua. Tidak boleh sombong, harus rendah hati. Nah, untuk memperdalam materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan lebih dalam tentang teks imajinasi. Halo, Assalamualaikum adik-adik. Nah, materi yang kita bahas nanti ada 3. Yang pertama, hakikat teks cerita imajinasi. Yang kedua, struktur teks cerita imajinasi. Dan yang terakhir, Ibu akan mengulas sedikit tentang hakikat teks cerita imajinasi. Teks cerita imajinasi adalah teks yang mengandung peristiwa khayalan, imajinasi, dan tidak nyata. Apa tadi teks cerita imajinasi? Khayalan, tidak nyata. Betul sekali. Nah, struktur teks imajinasi ada 3. Yang pertama, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa tadi ada 3? Orientasi itu tahap pengenalan, dan komplikasi itu tahap tentang klimaksnya, dan resolusi penyelesaian masalah. Untuk unsur intrinsik ada 7. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan dari cerita, dan alur atau plot merupakan rangkaian peristiwa. Dan penokohan dan tokoh merupakan watak atau karakter tokoh. Latar dan setting itu dibagi menjadi 3. Ayo, apa? Waktu, Tempat, dan suasana. betul sekali. Aplaus. Nah, untuk selanjutnya yaitu amanat. Amanat adalah, ayo, apa? Pesan yang disampaikan oleh penulis. Dan yang terakhir sudut pandang. Nah, yang terakhir lagi masih ada yaitu gaya bahasa. Apa itu gaya bahasa? Tidak tahu, Bu. Bahasa yang digunakan oleh penulis dalam cerita. Baik, itu tadi materi yang disampaikan oleh Ibu tentang teks cerita imajinasi. Ayo, teks cerita imajinasi itu apa? Teks yang berupa khayalan, fiksi, dan tidak nyata. Struktur teks cerita imajinasi ada 3. Orientasi, Komplikasi, dan klimaks. betul sekali. Nah, setelah mempelajari materi tadi, Ibu akan membagikan kalian menjadi kelompok yang setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 anggota. Setelah itu, Ibu akan membagikan LKPD berupa soal-soal, yaitu menganalisis unsur intrinsik dan struktur teks cerita imajinasi. Dikerjakan dengan baik dan tetap tenang. Setelah itu, setiap perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan depan dan teman yang lain untuk menanggapi menit. Gimana? Apakah cukup? Cukup, Bu. Baik, kerjakan dengan tenang dan jangan lupa diskusi dengan temannya. Oke? Baik, Bu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8.30, artinya 30 menit sudah berjalan. Seperti kata Ibu tadi, setelah mengerjakan LKPD, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Berikan aplaus dulu. Baik, itu tadi pembelajaran hari ini tentang teks cerita imajinasi. Teks cerita imajinasi, teks yang berupa khayalan dan tidak nyata.
Struktur teks imajinasi ada 3, yaitu orientasi, maaf ya, tadi terjadi gangguan sinyal. Sepertinya Ibu tadi terpantau. Baik, Ibu lanjutkan ya. Dan unsur intrinsik ada 7, yaitu tema, alur, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh penokohan, dan yang terakhir, Amanat. betul sekali, amanat. Nah, untuk refleksi pembelajaran hari ini, Ibu akan membagikan kertas. Jangan lupa untuk mengisi pembelajaran hari ini ya. Oke, bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih. Ibu cukupkan untuk materi pada hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Oke, jangan main. Oke, Ibu cukupkan materi hari ini. Untuk ketua kelasnya, untuk bisa memimpin doa. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah membantu Ibu. Ibu cukupkan ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Baik, itu tadi hasil roleplay tentang cerita teks imajinasi, yaitu ruang lingkup pembelajaran terintegrasi experiential learning. Saya kembalikan ke observer Mas Agusta dan Mbak Septian. Baik, terima kasih Mbak Sophie, tadi luar biasa tuh. Ya, walaupun ada gangguan sedikit tadi ya soal jaringan, tapi enggak apa-apa. Selebihnya sudah sangat bagus. Sebelum nanti ke Mbak Septi, saya mau tanya, berarti kan sebelum melaksanakan praktek micro teaching tadi dalam bentuk role play tadi sudah mempersiapkan modul ajar ya, atau RPP ya? Halo, Mbak Sophie? Yes, sudah. Uh, Halo, Mas. saya, Ya, Mas, halo, sudah, Mas. ya. Mungkin bisa dibantu Mbak agar terjadi pemahaman bersama untuk bagian kompetensi pembelajaran sosial emosional, bagian kesadaran diri, pengelolaan emosi tadi di bagian mana Mbak kira-kira? Baik, terima kasih Mas Agusta selaku observer. Untuk tentang kesadaran diri ya, saya mulai dari kesadaran diri, nah pengelolaan emosi. Nah, pengelolaan emosi dimulai dari awal, yaitu guru meminta siswa untuk berdoa karena tahu tentang Tuhan Yang Maha Esa dan tetap bersyukur sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Halo, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Untuk yang kedua, yaitu pengelolaan diri tentang pengelolaan emosi dan fokus, itu saat saya menayangkan video tentang asal-usul rawa pening. Saya memantik siswa untuk semangat dalam menjalani pembelajaran hari ini atau memulai kegiatan pembelajaran. Nah, yang berikutnya yaitu kesadaran sosial, keterampilan berempati. Saya meminta siswa untuk mengerjakan LKPD. Nah, siswa nanti berdiskusi dengan kelompoknya. Dan untuk yang keterampilan berhubungan social dialecting, siswa mengerjakan LKPD dengan temannya dan saling berdiskusi.
karena berempati ya, saling berdiskusi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab salah satu perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sabun itu tadi Mas Agusta hasil dari role play experiential learning. Baik Mbak, terima kasih sudah menjelaskan. Mungkin Mbak Septi ada tambahan sebagai observer? Kami silakan. Nah, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengapresiasi kepada Mbak Sofi Dian Septian yang sudah melakukan role play dengan penerapan kompetensi pembelajaran sosial emosional. Tadi materinya teks imajinasi. Mungkin dalam penerapannya bisa lebih menggunakan pendekatan siklus experiential learning, karena di sini kan siklus experiential learning ini pendekatan yang dipusatkan pada peserta didik dimulai dengan landasan pemikiran bahwa seorang itu harus belajar dari pengalamannya. Mungkin tadi dalam proses pembelajaran ke depan bisa ditambahkan pengalaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi dikaitkan dari materi imajinasi dengan pengalaman peserta didik agar lebih siklus experiential learning ini lebih nyata dalam proses pembelajaran. Dan untuk kompetensi pembelajaran sosial tadi juga sudah sangat luar biasa diterapkan di setiap proses pembelajaran mulai dari kesadaran diri hingga yang lain. Mungkin itu saja tambahan dari saya, kurang lebihnya sudah cukup baik terkait role play yang dilakukan oleh Mbak Sofi Dian Septia. Terima kasih. Itu mungkin Mas Agusta dari saya. Baik, terima kasih. Baik. Sudah cukup baik ya Mbak Sofi. Jadi, mungkin Mbak Sofi ada umpan balik untuk observer. Halo Mbak Sofi, ada umpan balik untuk observer? Baik, terima kasih Mas Agusta dan Mbak Septi untuk hasil evaluasinya. Ya, terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu. Mbak Sofi sudah melaksanakan kegiatan role play dengan baik dan juga Mbak Septian dan saya menjadi observer pada kegiatan malam hari ini yang kita akan melaksanakan tugasnya setelah ini akan diupload dalam LMS ya, mata kuliah pembelajaran sosial dan emosional. Kurang lebihnya akan saya tutup. Kurang lebihnya saya juga minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.